Bisa jadi dalam pengalaman hidup kita seringkali nolak atau tadi saya katakan dablek, ngeyel kayak dewek. Tuhan, ini ada dua pilihan. Dalane ngiwa pandangan. Tolong Tuhan, saya dibantu ini. Kudu milih ngiwa pandangan. Tuhan mengatakan kanan, kanan. Tapi ya Tuhan, nggih, nang tengen kae dalane ora mulus akeh watune. Ngiwa bayi ya sing dalane hot mic lah kepenak. Tuhan mengatakan, enggak, jalanmu kanan. Ngiwa lah Tuhan lah. Kanan. Kepenak mengiwa Tuhan lah. Lalu kita ke kiri. Tuhan nunggu. Balik kene. Dalanmu ngana? Ngeyel bablas. Tekan kono ana jurang, mandek, balik. Nah, Pak Ijo itu seperti itu. Ada jurang, balik. Tuhan kalau Pak Ijo pada Tulkim, "Ya maaf ya, Yem, salah pilih dalan ki mau." Kita juga mengatakan, "Tuhan, maafkan aku Tuhan. Saya sudah salah jalan." Oke Tuhan, saya ikuti jalan kehendak-Mu. Itulah orang yang setia. Bukan berarti tidak pernah gagal, bukan berarti tidak pernah salah. Tapi dalam kesalahan, kegagalan, orang yang setia, dia berani mengakui kesalahannya, memperbaiki cara hidupnya, dan kembali membangun relasi kasih dengan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ya, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Menjelang perayaan Maria diangkat ke surga, kita rayakan Vigili dalam beraneka Ekaristi ini. Dan kita diantar oleh penegasan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu bahwa yang dikatakan berbahagia di hadapan Allah adalah mereka yang memiliki kesetiaan dalam menjalin relasi kasih dengan Allah. Kebahagiaan yang bukan ditentukan oleh materi, bukan oleh harta benda. Sekian waktu yang lalu, ketika pertama kali saya tahu Tulkiem pacaran dengan Pak Ijo, saya itu tanya kepada Tulkiem, "Yem, kok gelem-gelem bae kowe nampa Pak Ijo? Janjane apa sih sing istimewa sekang Pak Ijo dadi kowe gelem nampa Pak Ijo dadi pacarmu?" Tampaknya Tulkiem sudah tahu kenapa saya menanyakan itu. Lalu dia menjawab, alasannya yang pertama, betul Pak Ijo ki pancen wonge ireng, hitam, tapi kan hitam manis. Ya jenenge wong lagi jatuh cinta mbok kaya ngapa wujudnya dadi manis. Ya wis, apa maning? Pak Ijo rambutnya kan keriting ya. Lah ya. Kowe dadine kepenak mo, kepenak apane? Hemat rasa sisiran wis temata kabeh. Nek rambutnya kaya apa rasa sisiran kan awut-awutan. Nah nek kae disisir ya kaya kowe, ora disisir kaya kowe, dadine kepenak. Apa maning? Pak Ijo udu wong sugih. Lah kowe kepriwe Yem? Nek kowe njaluk apa-apa meng Pak Ijo, wong Pak Ijo udu bocah sugih, kepriwe jajal? Ya ora apa-apa. Justru mergane Pak Ijo wong sugih, mulane dadi ora sombong. Lah nyong senenge ya mo karo bocah sing ora sombong. Wis telu. Jajal maning, ana maning ka? Ana mo. Lagi sing paling penting mo. Pak Ijo kuwi bocah setia mo. Ngertine setia? Wong kawit gemian cilik ngoyok aku tekan siki yang ngoyoke aku yang tau ganti. Berarti kan setia. Ke depan diharapkan ya tetap setia. Jadi senajan bocah kaya kae tapi setia. Setia le ngoyok aku kawit gemien. Dan ternyata sampai sekarang pun Tulkiem mengatakan Pak Ijo itu orangnya anak yang setia. Dia tidak pernah selingkuh. Paling ora urung tahu konangan selingkuh iku lho. Jadi bagi Tulkiem dia itu anak yang setia. Lalu saya tanya lagi tuh. Lah Pak Ijo kaya kowe kan mbok sok gawe jengkel. Tulkiem menjawab apa? Ya pancen sok gawe jengkel malah sering ganjane. Tapi kok kowe gelem? Soale senajan sok gawe jengkel, nek dikandani sok ngeyelan, gugu kaya dewek. Tapi jan bener-bener sayang kaya aku. Kok nek wis aku ngomong aku layati lho Jo, mesti njaluk maaf, minta ampun, minta maaf. Gue mau mulane senajan kaya kae, aku tetep seneng kaya Pak Ijo, aku tetep nampa Pak Ijo dadi pacarku.
Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, menurut si Tulkiem itu, Paijo dengan segala kelemahannya, Paijo itu nek diajeni kanca-kancane, oh bocah ireng keriting, urip maning. Itu kan menyakitkan sebetulnya. Tapi bagi Tulkiem, Paijo yang seperti itu, dia adalah cowok yang berharga. Paijo bagi Tulkiem itu adalah pacar yang setia, yang baik, yang berharga, dan memang pantas untuk diperjuangkan supaya tetap pacaran dengan si Paijo tadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, bagi orang lain bisa jadi Paijo bukan orang yang menarik secara fisik. Tulkiem juga cerita, dia pernah dijatuhi cinta dan menjatuhkan cinta kepada seorang cowok yang jauh lebih ganteng fisiknya dibandingkan Paijo. Wis lebih ganteng, lebih bagus, lebih putih, lebih sugih, lebih pintar, lebih segala-galanya. Tapi kenapa kok Tulkiem mau? Tulkiem tadi mengatakan, Paijo sing paling setia. Sing biyen kae, sing gemian kae, senajan bagus, ganteng, pintar, sugih, tapi wong pacaran 3 sasi wis selingkuh ping 4, sing konangan. Ulung maning sing ora konangan. Inilah yang membuat si Tulkiem itu begitu mencintai si Paijo. Cintanya sungguh-sungguh mendalam karena Paijo paling setia. Saudara sekalian, tadi di dalam bacaan Injil, Yesus juga menegaskan ketika orang-orang itu mengatakan, berbahagialah ibumu, berbahagialah ibu Maria yang telah mengandung dan menyusui engkau. Tapi Yesus mengubah pola pikir mereka. Bukan berarti Yesus tidak mengatakan ibunya itu bahagia, enggak. Tapi ukuran kebahagiaan menurut Yesus adalah orang yang mau mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dan menjaga melaksanakannya. Itu juga sekaligus mau menunjukkan apa? Maria yang kita adakan perayaan diangkat ke surga itu adalah perempuan yang berbahagia karena dia mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Menurut Yesus, kebahagiaan Maria karena dia menjadi manusia yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dan oleh sebab itu, bagi Yesus, setiap orang pun bisa berbahagia. Saya bisa bahagia, para suster, bapak ibu yang ada di sini, atau Anda yang ada di rumah mengikuti live streaming perayaan Ekaristi ini, kita semua bisa bahagia. Dan memang kan hidup kita tuh kepingin bahagia. Piye caranya supaya hidupnya bahagia? Yesus sudah menunjukkan, kalau kepingin bahagia seperti Maria, jadilah pendengar dan pelaksana sabda Allah. Itu kunci kebahagiaan. Bahwa untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, tadi dibutuhkan kesetiaan. Maka di mata Allah, sebetulnya yang paling utama, dia akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang setia kepadanya. Dan Maria sudah menjadi teladan bagi kita menjadi manusia yang setia kepada Allah. Seperti juga relasinya Tulkiem dengan Paijo tadi. Walaupun Paijo banyak kelemahannya, bukan yang terbaik, masih ada yang lebih bagus, lebih putih, lebih ganteng, lebih macam-macam. Tapi Tulkiem memilih Paijo karena Paijo setia kepadanya. Demikian pula dengan Allah. Kendati kita itu punya banyak kelemahan, kendati kita tidak sempurna, tetapi kalau kita mau setia kepada Allah, maka Allah akan memilih kita. Allah akan membuat kita bahagia. Kuncinya sekali lagi adalah kesetiaan. Kesetiaan yang membawa kebahagiaan. Tetapi saudara sekalian, untuk setia itu bukan hal yang mudah juga ternyata. Saya seringkali mengatakan, kesetiaan itu mahal harganya. Kesetiaan itu adalah kepahitan cinta. Tetapi di dalam kepahitan, dalam kesetiaan yang pahit itulah cinta itu menjadi bermakna. Orang mengatakan cinta, tapi kalau tidak ada kesetiaan di sana, maka cinta itu hanya gombalamoh. Mung ning cangkem tok, ora ana wujude. Cinta itu terwujud ketika orang membangun kesetiaan di dalamnya. Allah mencintai kita, maka Allah setia kepada kita, kendati kita seringkali tidak setia. Kita ditanya,
Maukah kamu setia kepada Allah? Ya, saya mau. Dalam janji baptis. Tetapi apakah cinta ini diwujudkan dalam kesetiaan yang sungguh-sungguh? Apakah engkau mencintai Allah? Ya. Seperti Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Iya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Iya. Apakah engkau mencintai aku, Petrus? Iya. 3 kali iya. Dan sejak saat itu oleh Yesus, Petrus dituntut mewujudkan cintanya itu dalam kesetiaan. Kita juga sama. Cinta kita diwujudkan dalam kesetiaan, menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah. Sebentar lagi kita masuk bulan September, bulan kitab suci. Dalam bulan kitab suci kita diajak lebih banyak membaca, merenungkan sabda Allah, supaya sabda Allah itu menjadi inspirasi kehidupan kita. Lebih banyak itu artinya selama ini ya sudah, tapi nanti BKSN lebih akeh. Jadi bukan hanya baca kitab sucinya itu nanti pas BKSN September rampung, kitab suci tutup, buka kemaning esok, ngenteni BKSN tahun ngarep, bukan itu. Kita diajak menjadi pelaksana sabda. Bagaimana saya bisa melaksanakan sabda? Bagaimana saya bisa setia melaksanakan kehendak Allah? Dengarkan sabda. Bagaimana saya mendengar sabda kalau nggak pernah baca kitab suci? Maria contoh bagi kita teladan yang sangat jelas bagaimana dia menjadi manusia yang mencintai Allah dengan sepenuhnya, dan oleh karena cintanya dia mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kata-kata yang selalu dikutip, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Hanya orang yang punya cinta yang kuat berani mengatakan itu. Hanya orang yang mau mendengarkan sabda Allah lah yang bisa mengatakan itu. Hanya orang yang berani berjuang untuk membangun kesetiaan lah yang berani mengatakan itu. Maria tahu menerima kehendak Allah bukan hal yang mudah, tapi dia memperjuangkan itu. Sehingga sungguh Maria menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Begitu berkenannya Allah terhadap Maria, sehingga Allah berkenan mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan raganya. Tadi yang saya katakan, Maria bisa jadi juga punya kelemahan. Dia punya ketakutan, dia punya kekhawatiran. Tetapi kesetiaan cintanya kepada Allah yang diperjuangkan dalam kesetiaan itu membuat dia selalu berani untuk mencoba lagi berjuang, dan tidak kemudian kalah dengan segala ketakutan manusiawinya, kekhawatirannya. Tidak. Saudara sekalian yang terkasih, di hadapan Allah, Maria berkenan karena dia memiliki kesetiaan. Seperti tadi Pak Ijo dengan segala kelemahannya diterima oleh Tulkiem, karena Tulkiem terpesona oleh kesetiaan. Sekarang ini kesetiaan bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan, tapi tidak berarti lalu kita mengatakan kalau kita jatuh dalam ketidaksetiaan, ya saya sedang khilaf, atau ya bagaimana ya, itu godaannya sih besar sekali. Saudara sekalian, kita nggak perlu pembelaan macam itu ya. Khilaf kok bola bali, Romo saya khilaf selingkuh, lah wis mandek apa yung? Belum lah kepriwe sih jare khilaf ora mandek-mandek. Lalu kok nggak berhenti? Lah soalnya kepenak. Loh, nek ono wong ngaku dosa kaya ngono ning ngarepku awas. Tahu itu salah, mengingkari kesetiaan, tapi kok ya nekat bablas gitu loh. Kalau kita tahu kita khilaf, mandek. Minta maaf seperti Pak Ijo minta maaf pada Tulkiem kalau sudah menyakiti hatinya Tulkiem. Nek sudah ndablek, sudah ngeyel, maaf ya Yem. Aku dimaafkan lah. Aku tetap sayang kayak kowe. Berani enggak kita mengatakan itu kepada Allah? Tuhan, saya sudah berdosa. Kalau ngaku dosa ya sungguh-sungguh gitu loh. Saya sudah berdosa, tapi saya ingin tetap mencintaimu. Terimalah saya kembali sebagai anakmu, sebagai putra-putri kesayanganmu. Jangan mandek le gawe dosa. Makanya itu yang namanya khilaf. Tetap kembali berjuang memperjuangkan kesetiaan. Bisa jadi dalam pengalaman hidup kita sering kali nolak atau tadi saya katakan dablek, ngeyel kayak pedewek. Allah mengatakan, kita tanya tuh, Tuhan ini ada 2 pilihan,
dalane ngiwa pandangan. Tolong Tuhan, saya dibantu ini. Kudu milih ngiwa pandangan. Tuhan mengatakan kanan. Tapi ya Tuhan, nggih, nang tengen ke dalane ora mulus akeh watune. Ngiwa bayi ya sing dalane hot mic lah kepenak. Tuhan mengatakan, enggak, jalanmu kanan. Ngiwa lah Tuhan lah. Kanan. Kepenak mengiwa Tuhan lah. Lalu kita ke kiri. Tuhan nunggu. Balik kene. Jalanmu mana? Ngeyel bablas. Tekan kono ana jurang, mandek, balik. Nah, Pak Ijo itu seperti itu. Ada jurang, balik. Tuhan, kalau Pak Ijo pada Tulkim, ya maaf ya, yem salah pilih jalan ki mau. Kita juga mengatakan, Tuhan, maafkan aku Tuhan, saya sudah salah jalan. Oke Tuhan, saya ikuti jalan kehendak-Mu. Itulah orang yang setia. Bukan berarti tidak pernah gagal, bukan berarti tidak pernah salah. Tapi dalam kesalahan, kegagalan, orang yang setia, dia berani mengakui kesalahannya, memperbaiki cara hidupnya, dan kembali membangun relasi kasih dengan Allah. Maria menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia sungguh menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah, dan menghidupi itu semua dengan kesetiaan sepanjang hidupnya. Yang kita rayakan hari ini, Maria diangkat ke surga yang mulia, adalah buah dari kasih Allah yang berjumpa dengan kesetiaan iman Maria sebagai pendengar dan pelaksana sabda Allah. Kasih Allah yang berjumpa dengan kasih Maria, kesetiaan membuahkan kebahagiaan surga bagi Maria. Saya, Anda semua yang ada di sini, Anda yang ada di rumah, bisa seperti Maria. Persoalannya bukan, jangan bertanya, saya bisa enggak? Bisa, karena Allah akan membantu kita. Pertanyaannya adalah, maukah engkau menjadi seperti Maria? Kalau mau, Tuhan akan membantu kita. Amin. Saudara sekalian, membangun kesetiaan dalam hal apapun seringkali bukan hal mudah. Tetapi kesetiaan oleh karena cinta itulah yang membuat Allah berkenan pada Maria, dan juga akan membuat Allah berkenan pada iman kita. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita. Kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.